Oke. Eh, kita berjumpa kembali, bersua kembali bersama saya ya. Ini kali ini kita akan membahas terkait dengan hebohnya pembahasan saya mengenai PP nomor 11 tahun 2015 ya. Coba dicek. Minta tolong dicek, digeser. Eh, Oke, yang ini ya. Kemarin saya bedah ini intinya tentang tarif tarif masuk yang terjadi di salah satu dermaga di Pulau Sapudi, khususnya di dermaga Gayam ya. Kemarin itu. Jadi ada dua sesi pembahasan kemarin, dua video yang saya upload itu. Yang pertama itu hanya pengantar saja ya, pengantar saja. Kemudian yang kedua itu terfokus kepada pembahasan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 ini tentang jenis dan tarif atas maaf, saya ulangi ya. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Jadi yang berlaku kepada Kementerian Perhubungan ya. Kemarin sempat diupload menuai beberapa, sebenarnya bukan cekcok ya, bukan, melainkan terjadi banyak diskusi ya, terjadi panjangan diskusi. Cuman kadang mereka yang membaca itu mengira kita ini cekcok begitu, padahal bukan cekcok sebenarnya, melainkan kita itu diskusi agar terbentuk yang namanya saya juga mendapatkan pembelajaran yang baru, ilmu yang baru, pengetahuan baru, khususnya saran dan kritiknya. Begitu juga dengan mereka yang diskusi dengan saya, tentunya juga khususnya bagi mereka yang mendapat hal yang positif ya alhamdulillah, kalaupun negatif ya semoga bisa diberubah menjadi hal yang positif begitu. Itu sebenarnya bukan cekcok ya, tapi diskusi. Ya, yang namanya diskusi ya memang harus begitu gitu. Dalam menyikapi hal yang di Facebook itu kemarin sempat saya juga, karena memang keyword HP, kadang saya kan balas pakai HP, kadang ya pakai PC, kadang pakai laptop, sehingga ada beberapa penyebutan yang keliru, yang harusnya PP nomor 11 tahun 2015 itu keliru ke penyebutan apa kemarin ya. Pokoknya lupa saya. Yang intinya itu tentang honorer guru kayaknya itu. Jadi sudah saya edit ya, karena memang agak sedikit keyword saya itu ketika otomatis itu biasanya kadang langsung otomatis terubah gitu. Itu. Baik, ini bisa digeser ke bawah ya sedikit ya. Pembahasan dari PP nomor 11 tahun 2015 ini terus ke bawah dalam pasal satunya, terus pasal 1 nah ke atas sedikit, Oke, sabar. Ke atas terus. Oke. Ini dia ya. Dalam pasal satunya ini sebenarnya tidak ada bukan tidak ada ya. Memang ada perbedaannya ya, Cuman tidak jauh berbeda sebenarnya. Tidak jauh berbeda di ini. Saya tidak akan membahas secara keseluruhan. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan. Toh isinya juga nanti ya tidak jauh berbeda kayak kemarin lah pembahasannya. Ini kan, ini yang kemarin, yang menjadi pembahasan kemarin dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2015 tentang pasal 1 ini ya. Kemarin terfokus di sini. Jadi di pasal 1 ayat 1, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari ada huruf A, B sampai F ini ya. Semuanya tertulis bahwasanya di sini adalah jasa semuanya ya, jasa. Kemudian yang di ayat 2-nya jenis dan tarif
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada 1 ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini. Artinya ada dalam jadi maksudnya itu di dalam pasal 11 nomor 15 ini maksudnya ini dalam pasal 1 ini ya, pasal 1 ini ya, ini dalam pasal 1 ini bunyinya kan ayatnya ini toh. Kemudian di dalam isinya ayat 1 ini ada huruf A sampai F, semuanya jasa transportasi darat, jasa transportasi perkereta apian, jasa transportasi laut, dan ini intinya. Nah, dalam ini tarifnya yang ada di sini nih, tarifnya ini nih yang berkaitan dengan ini. Nah, itu disebutkan, artinya berhubungan, ditetapkan ya. Jadi ditetapkan ya. Jadi ini jenis di ayat 2 ini, jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi di ayat 1 ini ayat 1 ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah. Jadi sebelumnya sudah dalam diskusi itu saya sebutkan. Coba ke bawah. Full ke bawah. Ini dalam peraturan. Jadi semuanya jasa ya, tentang jasa. Terus ke bawah, terus. Oke, terus sampai di terus sampai lampiran ya. Terus. Oh, kebanyakan ini. Ke atas lagi. Di mana lampirannya itu? Terus. Ada ini yang nomor 11 tahun 2015 kan? Terus. Kok nggak ada lampirannya ini ya? Oh, ini yang nggak ada lampirannya ini. Sorry. Terus ke atas coba. Oh, berarti yang ini yang nggak ada lampirannya ya. Pada prinsipnya, terus ke atas sudah. Oh. Pada prinsipnya ya, pada yang menurut yang di sini ini, jadi di penetapan tarifnya itu, tarif yang 2.000 untuk sepeda, kemudian ini 2.000, ini adalah yang berkaitan dengan yang pasal 1 ayat 1 ini. Jadi begitu. Ini karena di sini semuanya kan jasa transportasi darat, ya kan, jasa transportasi perkeretaapian, jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, jasa pendidikan dan pelatihan dan sebagainya, dan kemudian denda administratif. Itu ya. Jadi Pak, sebenarnya kalau bukan jasa sepertinya ya gimana ya, karena memang tidak tertera di sini begitu. Karena di sini semuanya jasa gitu. Coba pindah ke yang peraturan pemerintah yang kemudian ini kan kemarin katanya sudah tidak berlaku. Kemudian di hasil diskusi kemarin itu, diskusi di Facebook, di media sosial itu meminta bahwasanya untuk membahas terkait dengan PP yang baru yang menurut teman-teman di Facebook itu bahwasanya yang berlaku itu adalah PP nomor 15 tahun 2015. Itu yang sekarang. Jadi saya mencoba untuk bukan menjelaskan ya. Kalau menjelaskan ini kan saya juga bukan jurusan hukum. Saya kan ekonomi. Cuman ini video ini saya buat untuk mencoba melahirkan diskusi kembali, bukan persoalan nanti ini menjadi sebuah kebenaran ya, alhamdulillah, karena memang isinya ya begini, itu sudah isinya ya, isi PP-nya ya tidak jauh berbeda gitu. Baik, tarik ke bawah. Biar orang ini bagian dari kita diskusi, semoga masyarakat di pulau saya khususnya sama-sama mendapatkan edukasi. Saya juga mendapatkan edukasi dari beberapa diskusi dari masyarakat pada umumnya. Kemudian mereka yang merasa ini penting ya semoga juga teredukasi begitu. Jadi intinya sama-sama mengedukasi. Baik, yang ini ya. Ini adalah PP nomor 15 tahun 2016. Ya. Ini adalah PP nomor 15 tahun 2016.
Saya tidak mau terlalu jauh membahas sampai pasal ke bawah, toh isinya hanya perincian dari ya di pasal 1 ini, di pasal 1 ayat 1 ini nanti ada ini jenisnya kenapa harus di apa namanya ya, bahasanya itu spesifikasi atau apa, saya kurang apa namanya, pokoknya perinciannya, penjelasannya tentang ini gitu loh ke bawah. Jadi intinya sebenarnya di pasal 1 ini. Jadi yang harus kita diskusikan bersama sebenarnya di pasal ini begitu kan. Nah, ini dia. Di pasal 1 ayat 1, jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari sama jasa transportasi darat. Kalau ibaratnya kayak gini, antara saya dengan siapa ya, si A lah, atau si A dengan si B. Saya begini, si A, kamu hanya boleh menerima uang dari si B, atau begitu kan? Kamu hanya bisa menerima uang meliputi dari si B. Nah, dari si B ini meliputi apa saja? Misalkan dia dari penghasilan dan segala macam. Kayak begitulah contohnya. Jadi jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari jasa transportasi darat, jasa transportasi perkeretaapian, jasa transportasi laut, jasa transportasi udara, jasa pendidikan pelatihan, serta jasa penggunaan sarana dan prasarana, dan denda administratif. Sebenarnya apa sih yang membedakan apa toh? Ya paling cuma nanti penjelasan terkait dengan teknisnya itu di bawah teknis sudah. Kayak di lampiran itu teknisnya, artinya jasa transportasi darat ini bentuknya misalkan yang roda 2 ini harganya tarifnya berapa, 2.000. Itu isi di lampirannya itu. Nanti yang penjelasannya transportasi dan mekanismenya itu apa namanya yang tertera di lampiran itu ya, mekanisme, kemudian jenis, dan inilah penjelasan lebih detailnya begitu. Sebenarnya intinya di sini. Makanya kemarin saya sampaikan itu. Nah, kemudian ayat 2. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini. Artinya tarif di sini ini sama sebenarnya isinya kan? Sama. Cuman apa teknisnya di bawah. Kalau membahas teknis sampai ayat berapa lembar ini kan juga bisa video saya ini berapa jam Pak Bos. Bisa bosan juga kan? Gitu. Jadi ini. Nah, kemarin saya juga sempat diskusi dengan beberapa ahli hukum lah. Karena kan saya memang bukan ahli hukum ya. Memang bukan ahli hukum. Melainkan saya lulusan ya pokoknya adalah lulusan saya ini kan. Tidak perlu disebutkan. Pada prinsipnya saya sempat diskusi dengan ahli hukum. Nanti saya coba untuk kalau misalkan videonya masih ada ya. Kemarin soalnya saya rekam, ternyata suaranya tidak muncul gitu loh. Suaranya tidak muncul. Salah satunya yaitu dengan Bapak, ya salah satu senior saya juga kan. Salah satu senior saya juga adalah intinya orang hukum, dia ahli hukum, dan teman saya juga yang beliaunya itu stay di KPK, sekarang magang di KPK. Beliau ini kawan baik saya ya, kalau saya diskusi juga terkait dengan hal itu. Nah, beliau ini mengatakan bahwasanya, cuman mohon maaf ya, videonya tidak saya lampirkan karena memang suaranya nggak muncul. Ya, kalau memang bisa nanti saya coba tampilkan itu. Beliau ini mengatakan bahwasanya sebenarnya yang pertama menurut senior saya ini bahwasanya ahli hukum, bahwasanya ketika mau menerapkan karcis dan segala macam, yang harus ditentukan itu adalah satu. Ada beberapa, bukan satu, ada beberapa katanya. Pertama, dermaga itu harus difikskan dulu punya siapa gitu. Pokoknya ini panjang lah. Itu pada prinsipnya ya, kalau berbicara tentang ini kok mati ya. Oh ini.
Ya, pada prinsipnya kalau memang ini ke atas ke atas. Ya, pada prinsipnya ketika eh, tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi peraturan ini, ya berarti itu bisa dikatakan ya penyelewengan juga bisa. Kemudian kenapa saya tidak tegas mengatakan bahwasanya itu adalah penyelewengan ya? Karena ini apa namanya ya? Karena ya ini kembali lagi kepada masyarakat ya, kembali kepada masyarakat Sepudi. Kalaupun masyarakat Sepudi itu merasa lebih baik untuk ketika mau masuk itu di karcis, kemudian lebih baik, ya sudah biarkan hal itu terus berjalan dan mengalir begitu. Apabila masyarakat Sepudi itu tidak berkenan dengan adanya karcis masuk itu, ya silahkan artinya apa, ya terapkan aja dengan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor yang katanya berlaku ini, nomor 15 2016. Itu kemarin hasil diskusinya. Artinya ya memang khusus jasa saja. Jasa kalau misalkan mau diterima mau dikenakan tarif, misalkan jasa itu seperti apa, misalkan beca itu bagian dari jasa ya kan, beca, gojek, ojek misalkan. Kalau motor pengangkut barang, motor jak naring rumah kan, motor. Jadi kalau misalkan kita mencari di sini, sudah saya jelaskan di awal bahwasanya lampiran itu hanya memperinci atau memperjelas di pasal 1 ayat 1-nya itu. Mungkin itu saja ya. Semoga video kali ini bisa melahirkan banyak diskusi kembali. Syukur-syukur kita nanti bisa via Zoom ya, kita diskusi dengan masyarakat banyak juga. Saya fasilitasi itu nanti terkait dengan diskusi itu. Kalau memang mau Zoom, kita coba komunikasi bersama kalau memang itu perlu. Tapi kalau memang tidak perlu ya tidak perlu gitu kan. Jadi prinsipnya saya katakan kembali, prinsipnya video ini untuk edukasi begitu. Untuk edukasi, kalaupun dirasa positif buat masyarakat Sepudi, ya silahkan ambil. Kalau sekiranya negatif ya tidak perlu begitu, tidak perlu kita ambil. Itu ya, video ini cukup sampai di sini aja ya. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa berikutnya di video berikutnya. Kemudian kalau ada yang perlu dibahas kembali atau ingin membuat video misalkan tentang apa tentang peraturan apa dan segala khususnya di bidang ekonomi, bagaimana khususnya bidang ekonomi lah, karena kan memang banyak orang Sepudi itu yang merantau ke pulau lah ke negeri seberang. Oke, itu saja ya. Silahkan tulis di kolom komen kalau ada rekomendasi untuk membuat video apa. Oke, terima kasih. Dadah.